Hai Sobat Investor semua. Jadi hari ini gue pengen nge-review untuk minggu pertama investasi di reksadana di aplikasi Peluang. Kira-kira bagaimana perjalanan gue di Peluang selama 1 minggu ini dulu ya. Dan juga kedepannya apa sih planning gue, kenapa gue naruh di reksadana pasar uang lagi, sedangkan sebelumnya gue udah ada reksadana pasar uang. Simak alasan lengkapnya setelah yang satu ini. Jadi apa sih sebenarnya motivasi gue naruh di reksadana pasar uang yang sama ya? Dalam arti yang sama jenis instrumennya ya, karena bisa juga gue taruh di reksadana saham, reksadana pendapatan tetap gitu. Kenapa gitu? Nah, ini mungkin akan menjadi pertanyaan besar buat kalian. Jawaban gue adalah bahwa gue ingin mempersiapkan kalau seandainya terjadi crash, ya, crash dalam arti yang benar-benar turun tuh investasi kita, ya. Ketika investasi kita rata-rata turun, apa sih investasi yang sering turun ketika crash itu terjadi? Investasi saham itu biasanya turun. Kalian bisa lihat tahun lalu tuh. Kedua, cryptocurrency itu juga bisa jadi turun. Terus obligasi, reksadana obligasi aja itu bisa jadi turun gitu. Jadi gue harus bisa membalance portofolio gue, atau gue harus bisa untuk menyeimbangkan portofolio gue supaya ya ketika gue ngelihat turun di saham gue ya ataupun di cryptocurrency gue masih ada instrumen yang positif atau yang lebih dominan positif lah gitu. Nah, salah satunya adalah di instrumen ini, yaitu reksadana pasar uang. Oke, reksadana pasar uang mungkin buat sobat investor yang masih pemula nggak tahu nih. Reksadana pasar uang itu adalah reksadana yang memiliki tingkat resiko paling kecil. Dan juga dia memiliki potensi keuntungan yang kecil juga. Semakin kecil resiko, semakin kecil potensi keuntungan. Tetapi itu tidak jadi masalah, karena tujuan gue di sini adalah bukan meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan instrumen ini, tetapi untuk mencari ya mau dibilang keamanan. Kalau keamanan yang kayak keamanan 100% enggak, tapi dalam arti gue pengen ngelihat portofolio gue ada yang positif. Dan salah satu yang lebih stabil returnnya itu adalah reksadana pasar uang. Stabil bukan berarti tidak ada penurunan. Ingat, stabil bukan berarti tidak ada penurunan. Artinya ada, tetapi dia cenderung lebih naik. Itu maksud gue. Ya. Nah, kalian bisa cek sendiri di kurvanya, ya, di salah satu reksadana yang gue pilih ini, ya, UOB Dana Rupiah untuk di sini. Nah, di situ lo bisa lihat di situ rata-rata kurvanya cenderung untuk naik, tetapi dia tidak yang kayak lempeng aja gitu kan, tapi dia ada turunnya ya, kayak gitu maksud gue gitu. Jadi nggak segala-galanya bakal stabil, berarti returnnya naik terus, enggak gitu, ada turunnya juga seperti itu. Jadi motivasi gue tuh untuk kayak bener-bener mempersiapkan crash gitu. Karena coba deh lo bayangin, kenapa sih gue ngomongin soal crash pada saat ini? Lo lihat sekarang pandemi ini udah makin banyak nih gitu, orang udah makin banyak. Sekarang peraturan-peraturan juga pastinya akan lebih ketat lagi. Ya, gue ada di Jakarta, gue nggak tahu di luar daerah bagaimana gitu. Tapi kalau seandainya pandemi ini makin parah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bakal ada full lockdown. Nah, kalau ada full lockdown, otomatis ekonomi ini banyak yang mati. Ya, kalau misalkan ekonomi banyak yang mati, sektor-sektor pada banyak yang mati, banyak orang yang nantinya bakal dipecat juga. Bakal ya banyak perubahan banget lah. Kalau terjadi seperti ini,
bagaimana? Itu jawaban gue. Itu maksudnya, itu pertanyaan gue. Kalau seandainya terjadi seperti ini, ya lu harus sudah siapin satu, dana darurat. Kedua, lu juga harus banyak mempersiapkan portofolio di reksadana pasar uang juga. Tapi pertanyaannya, di saat lagi crash kayak gini, lu invest nggak sih di saham atau mungkin di obligasi? Nah, kalau gue tetap, tapi proporsinya itu lebih kecil. Nah, proporsinya itu berapa banyak tergantung dari diri kalian. Misalkan, gue invest saham tadinya sebulan 2 kali. Jadi sebulan 4 kali. Jadi sebulan cuma 2 kali. Nah, proporsi yang semestinya di saham gue taruh lebih banyak di reksadana pasar uang. Kayak gitu. Jadi itu namanya rebalancing portofolio ala Jason lah. Kalau gue ya gitu. Seperti itu sih. Jadi gue untuk mempersiapkan crash aja. Nah, kalau kalian punya motivasi lain di investasi reksadana pasar uang, ya silahkan aja gitu. Dan reksadana pasar uang juga sangat dianjurkan kalau misalkan usia kalian tuh udah 40-an ke atas, 50-an ke atas, itu juga salah satu anjuran juga. Karena biasanya umur-umur segitu, dia ada beberapa sebab. Satu, dia udah nggak berani ngambil resiko. Kedua, umurnya itu, mau dibilang, gue takut dibilangnya kasar sih, umurnya udah nggak sepanjang anak muda lah, baiknya gitu ya. Jadi kalau umurnya tidak sepanjang anak muda, otomatis kan ya investasi kan butuh waktu ya guys ya. Kalau misalkan lu ambil instrumen yang kayak saham lah, 10 tahun, 5 tahun baru dapat hasil. Belum tentu pada umur segitu masih ada yang hidup gitu. Orang itu hidup gitu. Mungkin bahasa, gue lagi coba untuk cari bahasa halusnya ya gitu. Kayak gitu sih. Jadi reksadana pasar uang tuh kenapa cocok buat orang yang lebih umur juga, itu adalah karena ya usia mereka kan nggak sepanjang anak muda lah jatuhnya kayak gitu. Ya walaupun umur semuanya ada di tangan Tuhan ya, tetapi seperti itu gitu. Intinya karakteristik reksadana pasar uang kayak gitu, semakin tinggi, semakin kecil risikonya, semakin kecil potensi keuntungannya juga. Itulah reksadana pasar uang. Jadi kalau buat kalian yang memang takut untuk apa ya invest dalam arti penurunannya kalian takut tuh kalau yang terlalu dalam, reksadana pasar uang bisa menjadi jalan kalian seperti itu. Buat sobat investor semua yang sekarang setelah ini tertarik untuk invest di peluang, kalian bisa pakai kode referral gue juga di awal kalian daftar, karena kalian bisa mendapatkan cashback ya, bukan cashback sih jatuhnya. Kalian bisa mendapatkan bonus dari 15.000 sampai 1 juta. Tapi kalian harus minimum top up 1 juta dulu gitu sih. Seperti itu. Dan kalau menurut gue sih, kalau top up 1 juta di reksadana pasar uang nggak masalah, karena dia cenderung lebih stabil gitu. Stabil bukan berarti tidak ada penurunan ya. Seperti itu guys. Oke, gitu aja. Kalau kalian merasa informasi ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.